Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau naikkan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, mataku
Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku berjalan di dalamnya. Ku berjalan di dalamnya. Haleluya, kita masih semangat memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah
Tuhan saat pembebasan tiba. Dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata Saya persilakan kembali duduk jemaat Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Allah Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan, pulihkan kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hati kami.
Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan di hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan di atas surga, ke atas surga Tuhan. Dan hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Tuhan memberikan pesan kepada kami hari ini, supaya kami boleh menerima pesan Tuhan dengan nyata, dinyatakan kepada kami semua. Diberkati yang menyampaikan, diberkati juga yang mendengarkan, karena firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tema kita di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu Yesus memberi kuasa kepada orang percaya. Baik saudara, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga jangan hanya menjadi peringatan saja, ya, tetapi harus dijadikan refleksi atau harus dimaknai dengan kebenaran iman, sehingga kenaikannya tidak hanya menjadi liturgi gereja semata saudara, tetapi menjadi pencapaian iman bagi kita, sebab iman harus terus bertumbuh mencapai kesempurnaan iman. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita perlu sadar bahwa Alkitab bukan sekedar cerita sejarah. Alkitab bukan hanya berisi aturan-aturan moral dan nasihat. Alkitab adalah firman Allah yang harus dihayati dan harus dilaksanakan perintah-perintahnya, dan yang harus diamalkan oleh setiap orang percaya dalam hidup sehari-hari, sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Itulah inti kekristenan saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Kristen bukan agama yang hanya mengatur tentang aturan moral saja, tetapi orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib, untuk diselamatkan dan menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia yang gelap ini. Untuk itulah saudara, kita diberikan kuasa. Yang dikatakan kuasa ini dengan kata dunamis di dalam bahasa aslinya, untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya saudara. Oleh sebab itu saudara, kita harus sadar bahwa kita memiliki kuasa itu. Kuasa dunamis itu saudara. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya saudara, menerima kuasa apa? Kuasa dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Saudara, ayat ini dikatakan Yesus sebelum ia naik ke surga. Dan sekarang Yesus sudah ada di surga selama 2000 tahun saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan ya pada hari Pentakosta.
diturunkan 10 hari setelah Kristus terangkat ke surga. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi kuasa atau dunamis itu saudara, yang di dalam Roh Kudus itu saudara, ada di dalam hidup kita. Ya, ada di dalam setiap diri orang percaya. Ya saudara. Saudara, kuasa atau dunamis itu saudara, yang diberikan Yesus itu bukan sekedar kuasa biasa, tetapi sesuatu yang dahsyat, yang mengandung arti saudara, bahwa di dalamnya ada kekuasaan, di dalamnya ada otoritas, di dalamnya ada kekuatan, ada keberanian, kemampuan, juga ada mukjizat. Itulah dunamis saudara. Dunamis itu mengandung arti demikian. Berarti saudara, kita menerima siapa sudah? Menerima apa? Kuasa. Kita diberikan apa sudah? Kekuasaan untuk menguasai dan menaklukkan dunia ini, agar semua orang mengenal Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah, kekuasaan itu diberikan kepada saudara. Jangan lupa sudah, kita juga memiliki otoritas Allah, otoritas sorgawi, untuk membawa mandat, memberitakan kerajaan Allah dan kebenarannya di muka bumi ini. Kita juga diberikan kekuatan saudara, untuk melawan dan mengusir kekuatan dan kuasa iblis dan roh-roh jahat yang ingin menghambat, yang ingin menghalangi pekerjaan kita. Sudah, kita juga diberikan keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan Allah kepada dunia ini, untuk menyelamatkan semua orang. Dan jangan lupa saudara, kita memiliki kemampuan, bukan sekedar kemampuan saudara, tetapi kemampuan yang dahsyat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan Allah. Saudara, kita akan melakukan mukjizat, ya, di mana kita akan menyembuhkan segala sakit penyakit jasmani, memulihkan sakit-sakit batin, sakit rohani, memulihkan keluarga-keluarga, memulihkan pribadi-pribadi, saudara. Dan ini sungguh dahsyat saudara, apabila dilakukan oleh setiap kita, orang-orang percaya. Sebab ada banyak jiwa-jiwa yang dipertobatkan dan diselamatkan dari kebinasaan dan penghukuman. Saudara, inilah yang dilakukan Kristus. Dan tugas itu sekarang dipercayakan kepada saudara dan saya. Tugas itu dipercayakan kepada kita saudara. Saudara, dunamis adalah kuasa yang dahsyat saudara. Sadarkah bahwa saudara memiliki kuasa dunamis ini? Saya ragu Pak. Saya nggak pernah tahu tuh, nggak pernah sadar loh. Mungkinkah Pak? Pantas saja saudara Anda jadi Kristen biasa-biasa saja. Anda tidak melakukan apa-apa sepanjang jadi Kristen. Sementara banyak orang melakukan banyak hal. Dan kita hanya jadi penonton saudara. Dan Anda berkata dengan alasan, dia kan pendeta. Pantas saja dia melakukan seperti itu. Ya, mereka memang dipilih atau terpilih untuk melakukan itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, semua orang percaya telah menerima kuasa dunamisnya itu, saudara. Tidak terkecuali siapapun dia, saudara. Asal dia orang percaya. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kuasa dunamisnya, ibarat dinamit, saudara. Nah, kata dinamit ini, saudara, berasal dari kata dunamis, ya. Artinya apa, saudara? Dinamit ini yang siap meledakkan dan membakar orang-orang di sekeliling kita, saudara. Orang-orang yang dipenuhi kuasa dunamisnya tidak akan pernah sama lagi dalam hidupnya.
Ada perubahan di dalam hidupnya, saudara. Mereka akan berkata-kata dengan hikmat Allah. Mereka akan bertindak dengan otoritas. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka akan menggetarkan kuasa kegelapan. Dan setiap sakit penyakit akan melarikan diri. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi di atas, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus dimampukan untuk menerima kuasa dunamisnya itu, saudara. Ini diberikan secara gratis kepada setiap orang percaya. Jadi Anda jangan beralasan, oh saya nggak punya iman sebesar dia. Tidak peduli, saudara. Kuasa ini sudah ada di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, seringkali kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya ini, ya, di mana Allah memberikan kuasa dunamisnya itu, saudara, kepada kita. Karena apa, saudara? Karena kita terintimidasi oleh keadaan kita yang mungkin masih hidup di dalam kedagingan, yang kadang masih kompromi dengan dosa mungkin. Dan hal inilah yang membuat kita tidak yakin dan tidak percaya akan keberadaan kuasa yang ada pada kita sebagai orang percaya. Tetapi hari ini, saudara, kita harus yakin bahwa kita memiliki kuasa dunamisnya itu. Ada amin, saudara? Haleluya, haleluya. Kita jangan ragu-ragu lagi, saudara. Kita harus yakin bahwa kuasa dunamis itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bukan kata kita, itu bukan kata saya, tetapi firman Tuhan yang menyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, orang-orang percaya, orang yang dinamis, saudara, ya. Kata dunamis, saudara, kata dinamis ini berasal dari kata dunamis, saudara. Apa, saudara? Mari kita belajar tentang hal ini. Sudah, kematian jasmani tidak akan membawa orang itu ke neraka. Kematian jasmani tidak akan membawa orang itu ke neraka. Tetapi saudara, kematian rohani pasti akan membawanya ke sana. Sebab orang yang mati rohani sama dengan orang yang tidak percaya. Karena ia tidak akan melakukan firman Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, saudara, orang yang dipenuhi oleh kuasa dunamisnya, dia hidupnya dinamis. Yaitu apa, saudara? Bergerak dengan dahsyat, bukan sekedar bergerak, saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, bisa saja kita ke gereja, bisa saja kita menyanyikan pujian dan berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu maksud daripada firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 ini, saudara. Lalu pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Saya kan bukan pendeta. Mana mungkin saya mengusir setan? Bagaimana saya berdoa akan menyembuhkan orang sakit, saudara? Saya bukan apa-apa di gereja, penatua pun bukan, majelis pun bukan. Ya, betul, saudara. Mungkin Anda bukan apa-apa dan mungkin juga Anda tidak menjabat apapun di gereja. Namun saudara adalah orang percaya. Saudara anak-anak Allah yang telah diberikan kuasa dunamisnya itu. Saudara, kata dinamo itu diambil dari akar kata yang sama yang artinya bergerak, ya.
Dinamis, dinamo saudara, itu dari kata dunamis. Berasal dari kata yang sama. Yang artinya apa saudara? Dinamo itu bergerak. Bukan asal bergerak saudara, tetapi bergerak dengan luar biasa. Ya, saudara, dinamo adalah alat penggerak untuk mesin, untuk mencapai tujuan pemiliknya saudara. Jadi mesin gak akan hidup saudara tanpa ada dinamo. Baik mesin bor, mesin gurinda dan lain-lain. Saudara, kuasa dinamisnya akan menggerakkan orang-orang, akan menghimpun tenaga untuk berbuat yang besar dan menginspirasi banyak orang agar melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kuasa dunamis bukan saja menggerakkan, tetapi kuasa dunamis juga menghidupkan kematian. Orang percaya yang telah diberi kuasa dunamisnya, orang yang menghidupkan dan membangkitkan. Saudara, orang Kristen yang mati rohaninya perlu dibangkitkan. Yang mati imannya saudara perlu dihidupkan dan dibangkitkan. Saudara, orang percaya harus saling membangun iman, ya, agar bertumbuh bersama. Kita harus saling menghidupkan dan saling membangkitkan iman kepada setiap orang untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi Kristus saudara. Saudara, kita ada bukan hanya untuk menjadi penonton di dalam gereja ini. Kita ada bukan hanya untuk memenuhi kursi-kursi yang ada di dalam gereja ini. Kita dipanggil untuk melakukan yang dahsyat, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa dan terhilang. Sudah yang paling mengerikan, orang yang terhilang dan yang mati imannya ada di dalam gereja, bukan di luar gereja saudara. Wah, siapa itu? Yang tidak bereaksi saudara. Dan tidak berbuat apa-apa mendengar nasihat firman Tuhan. Tidak bereaksi ketika firman Tuhan mengajaknya untuk melakukan sesuatu. Dia dablek saudara. Inilah orang yang mati imannya. Orang yang terhilang di dalam gereja. Sudah, ini sebuah misi yang besar yang dipercayakan kepada kita. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan di luar sana sudah. Tetapi di dalam gereja juga. Ada orang yang mati rohaninya. Sudah, perbedaan orang yang belum dan yang sudah didiami kuasa dunamis saudara. Itu berbeda. Contohnya sudah Petrus sebelum menerima kuasa Roh Kudus. Ia menyangkal Yesus 3 kali saudara. Ia ketakutan. Ia melarikan diri. Ia tidak lagi melayani, dia kembali lagi kepada tugasnya sebagai nelayan. Dan ia meninggalkan pelayanan. Tetapi saudara, ketika hari Pentakosta, ketika Yesus menyatakan janjinya ini kepada setiap murid, setelah ia menerima kuasa Roh Kudus. Ketika ia dibaptis oleh Roh Kudus, ya, maka dia menerima kuasa dunamis itu. Seperti dikatakan oleh Yesus tadi, ya kan, di ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus bukan saja masuk dan tinggal di dalam kehidupan saudara, tetapi dia juga memberikan kuasa. Petrus yang menjadi berani bersaksi. Kemana-mana dia bersaksi tentang Kristus. Ia tidak gentar menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan, penderitaan apapun, bahkan kematian sekalipun. Dan ia melakukan hal-hal yang dahsyat saudara di dalam pelayanannya. Sekali berkhotbah saudara, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Mempengaruhi orang untuk berbagi harta milik. Bagaimana sejarah jemaat mula-mula yang menjual barang-barang mereka dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ia menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan berbagai sakit penyakit seperti yang dilakukan oleh Yesus. Demikian juga dengan Paulus.
Ketika Paulus menerima kuasa ini, dunamis ini, ia terus berkarya memenangkan jiwa, menginspirasi banyak orang. Sekalipun ia di dalam penjara, namun tidak dapat menghambat pelayanannya, saudara. Di dalam penjara, ia terus bergerak, sekalipun di dalam penjara, saudara. Sampai hari ini, menginspirasi jutaan orang untuk menginjil. Sudah, inilah kuasa dunamis. Kuasa dunamis yang sama yang ada di dalam Petrus, Paulus dan murid-murid juga ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu mari kita berkarya, saudara. Mari kita bergerak. Jangan berdiam diri. Ya, pekerjaan Tuhan sudah menunggu, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, waspada dengan kematian rohani. Saudara, pandemi COVID-19 telah mematikan banyak orang. Tidak terkecuali siapapun dia. Pendeta juga mati, saudara. Dokter juga mati. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, saudara. Banyak lagi, saudara. Tetapi yang lebih mengerikan adalah kematian rohani yang telah mematikan banyak kegiatan rohani. Yang telah mematikan kegiatan gereja. Kegiatan gereja terhenti, saudara. Doa pagi terhenti, pelayanan terhenti, kunjungan terhenti, dan lain-lain. Saudara, ini lebih mengerikan, saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Jangan kalah dengan keadaan, tetapi kalahkanlah keadaan dengan kuasanya, dengan dunamisnya, saudara. Gereja yang mengalami dan dipenuhi kuasa dunamis tidak akan berhenti karena keadaan. Tuhan tidak mengajarkan kita dikalahkan oleh keadaan, tetapi kalahkanlah keadaan oleh iman yang dinamis, saudara. Iman yang bergerak, iman yang mempengaruhi. Saudara, gereja kita berjalan seperti biasa. Ya, hanya beralih dari onsite atau tatap muka ke online, virtual, ya. Pelayanan tetap berjalan, saudara. Jemaat tetap terlayani secara rohani. Sebab gereja melakukan sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang tidak biasa, saudara. Saudara, kita tetap doa pagi. Ya. Persekutuan-persekutuan wanita, pria, kaum muda, sekolah minggu. Ya. Sekolah minggu. Semua jalan, saudara. Ibadah tetap jalan. Gereja tidak boleh berhenti karena ada keadaan dan situasi, saudara. Hanya gereja, hanya orang-orang percaya yang dipenuhi kuasa dunamisnya tidak akan dikalahkan oleh keadaan dan situasi. Saudara, justru kita mengalahkan keadaan situasi dengan kuasa dunamisnya. Yang apa, saudara? Memberikan kekuasaan, otoritas, kekuatan, kemampuan, keberanian, dan mujizat, saudara. Diberikan kekuasaan untuk terus berkarya bagi Kristus. Dipenuhi kuasa dinamis, saudara, bukan hanya berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus. Ya, sudah ada orang berpikir bahwa orang-orang Pentakosta itu selalu berbicara tentang Roh Kudus, ya, berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, berkaitan dengan baptisan Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh, bahasa-bahasa roh. Tidak, itu salah, saudara. Tetapi berbicara banyak hal. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kita memiliki kuasa. Kuasa yang dunamis itu, saudara. Ini berbicara banyak hal. Seperti sosial, saudara. Kita memperhatikan orang-orang. Kita memikirkan orang-orang. Dan kita menginjil, mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kuasa dunamis itu membangkitkan dan menaikkan rohani kita. Mari saudara jadikan momentum kebangkitan dan kenaikan Kristus membangkitkan kita dari tidur panjang. Kalau tidak mau dikatakan mati, ya, rohani kita selama 2 tahun nih akibat pandemik, ya. Dan kenaikannya menaikkan adrenalin iman kita, saudara, untuk kegerakan rohani kita. Jangan jadi memble, saudara, ya.
Jangan matikan kuasa dunamis yang dianugerahkan kepada kita dengan kematian rohanimu dan dengan segala alasanmu. Ya, yang malas itu saudara. Jangan terbuai dengan kenyamanan yang tersedia. Gereja tidak dibuat nyaman, saudara. Yesus mengatakan kalau kamu mau mengikut Kristus, harus pikul salib. Kita tidak ditawarkan kesenangan dan kenyamanan yang membuai. Kita diperintah untuk progresif, saudara. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu hal-hal yang progresif. Engkau akan menjadi saksiku, tadi dikatakan, di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Lalu lagi saudara dikatakan, mintalah, carilah, ketuklah saudara. Pergilah. Itu semua saudara hal-hal yang positif, yang aktif saudara. Ya, yang bergerak. Kita tidak disuruh tinggal di dalam gereja saudara, menunggu jiwa-jiwa datang kepada gereja ini. Mimpi saudara. Saudara, kita udah diubah menjadi manusia yang baru. Kita adalah ciptaan baru yang menampilkan citra Kristus. Untuk hidup yang berkualitas, yaitu berkualitas warga kerajaan Allah yang berbeda dengan orang-orang dunia. Untuk itu ya saudara, Yesus telah memberikan kuasa dunamisnya. Ya, kuasa yang diberikan kekuasaan, otoritas, kemampuan, mukjizat di dalamnya kepada kita orang-orang percaya agar kita berkarya bagi Kristus. Saudara, setelah 20 tahun mengontrak kita terbuai, maka kita harus terusir saudara. Kalau enggak kita bisa mati lama-lama. Rohani kita mati saudara. Kita terusir bersamaan dengan saat pandemik. Ya, sepertinya kita berpikir, aduh kenapa ya kita harus keluar dari tempat kita. Tetapi karena itulah kita membangun gereja. Sementara banyak orang kesulitan uang pada saat itu, kita tidak punya banyak uang. Tapi kita punya iman yang dunamis saudara. Yang mampu mengalahkan keadaan. Yang menjadikan impian jadi kenyataan. Saudara, kami dan kita tidak mau menyesali keadaan. Ya, kita ingin mengubah dunia menjadi berkat bagi kemuliaan Kristus. Kesimpulan daripada firman Tuhan ini saudara, kita memiliki kuasa. Kuasa dunamis. Kuasa yang bukan kuasa biasa. Kuasa yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang dianugerahkan kepada saudara dan saya untuk melakukan misinya yang mulia saudara. Kita harus bergerak waktu kita tinggal sedikit. Jangan sampai tertidur saudara. Seperti 5 gadis bodoh. Sehingga ketika mempelai Kristus datang, tidak masuk ke dalam kerajaannya. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami memperingati kenaikan Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan. Supaya kami tidak terbuai oleh keadaan kami. Tidak terbuai oleh situasi dan kondisi kami. Tetapi kami diajak oleh Tuhan untuk terus berkarya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kami untuk menunggu. Waktu kami sempit Tuhan. Dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kami supaya kami terus bergerak. Sesuai dengan kuasa dunamis yang Tuhan beri kepada kami. Yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kami mau bergerak Tuhan. Kami mau berkarya bagi Kristus. Kiranya Tuhan terus memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Dengan dunamis-Mu Tuhan. Supaya kami tidak diam. Tetapi kami terus bangkit. Kami naik. Iman kami terus naik Tuhan. Dan berkarya bagi Kristus. Berkati kami Tuhan. Semua jemaat Tuhan. Sehingga kami tidak seperti gadis yang bodoh. Tetapi kami menjadi gadis yang bijaksana. Ketika Kristus datang, maka kami masuk di dalam kerajaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati dan sudah diberkati, kita katakan amin, amin, amin. Shalom saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami setiap pagi, setiap minggu jam 7. Ada tayangan-tayangan ibadah, sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita, sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan, silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara. Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha.
Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,